Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan Anda untuk minggu ini dalam channel Horoskop Endang Tarot. Seperti biasa, kita berdoa dulu semoga segala yang terbaik yang akan terjadi di minggu ini dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Yang terpenting semakin dekat pada Sang Maha Pencipta dan semakin mengenal diri yang sejati. Dalam sebuah hadis disebutkan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Oke, kita mulai berdoa dan saya akan kocok kartu tarot ini sambil terpejam. Bagi yang mau konsultasi private, seperti biasa, silahkan kontak Mbak Tati untuk menanyakan berapa biayanya, bagaimana transfernya di WhatsApp 087885001208. Dan jangan lupa like videonya, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Dan jangan lupa follow Instagram saya @endangtarot. Oke, untuk yang mingguan seperti biasa saya akan bagi menjadi 5 bagian yang secara general melihat peruntungan kehidupan, keuangan, asmara berpasangan, asmara lajang, dan kesehatan. Siap? Oke, kita mulai untuk melihat satu persatu zodiak Anda untuk minggu ini. Leo, siap, 5 kartu akan saya ambil untuk melihat secara general kehidupannya, keuangan, asmara berpasangan, asmara lajang, juga kesehatan. Siap, kehidupan. Leo, 5 piala, elemen air berkaitan dengan perasaan. 5 piala ini menggambarkan Anda yang kayak lagi murung, lagi dirundung kesedihan, muram tentang sesuatu yang menurut Anda nggak sesuai harapan. Jangan sampai berlama-lama situasi seperti ini larut membuat Anda jadi nggak bisa ngelakuin apapun karena ke bawah suasana sedih, suasana nggak berdaya. Jangan dong ya. Di sini kan 3 piala yang jatuh, 2 pialanya masih berdiri. Ini adalah sebetulnya sebuah harapan di mana Anda harus berdiri, tegakkan kepala Anda, lihat ke depan, ternyata ada jalan keluar dari setiap proses masalah yang Anda hadapi. Di sini 3 piala jatuh, 2 piala berdiri. 2 piala ini bisa menjadi modal untuk berjalan menggapai satu tujuan di mana Anda ingin bisa melaksanakan beberapa hal agar bisa lancar kembali, berjalan kembali, normal kembali, dan bisa melaksanakan tugas tanggung jawab Anda sesuai dengan apa yang menjadi kewajibannya. Dan di sini digambarkan 5 piala, 3 piala jatuh, 2 piala tetap berdiri. Di ujung jalan sana ada jembatan yang menjadi penghubung karena di depannya ada sungai lebar, lalu ada jembatan menghubungkan antara tempat Anda berpijak dengan perjalanan menuju istana. Nah, istana itu adalah tujuan hidup yang bahagia, sejahtera gitu ya. Jadi kalau Anda merasa saat ini mengalami kesulitan, beban hidup yang berat, tagihan yang begitu banyak, urusan pekerjaan yang bertumpuk, keputusan yang tidak jelas gitu ya, Anda harus tenang, jangan sampai Anda sampai terganjal oleh pikiran Anda sendiri dan putus asa. Anda harus bangkitkan rasa optimis bahwa semua persoalan pasti ada jalan keluarnya. Semua beban pasti ada cara untuk meringankannya. Di sini digambarkan Anda harus optimis melihat ke depan ada jembatan, artinya ada jalan keluar untuk bisa sampai ke tujuan. Dan apapun yang saat ini dalam seminggu ini tugas-tugasnya mungkin Anda merasakan jadi terbeban karena work from home buat Anda nggak biasa, atau kalau bekerja di gilir yang tadinya banyak dibantu terus sekarang harus mandiri, tetap harus disyukuri bahwa ini tantangan. Anda harus menunjukkan Anda mampu menyelesaikan tugas tanggung jawabnya, walaupun mungkin bagian-bagian pendukung itu bergiliran masuknya, tapi tetap di sini adalah pembuktian di mana Anda bisa menyelesaikan segala hal berdasarkan kemampuan Anda. Di situ Anda tunjukkan kualitas dari diri Anda yang punya pengalaman, pengetahuan, kemudian wawasan dan tanggung jawab dalam menyelesaikan semua urusan yang
memang harus diselesaikan. Kalau Anda malas-malasan, malah kelihatan bahwa selama ini ternyata Anda mungkin hanya bersandar kepada orang lain. Atau kalau ternyata Anda tidak mencoba melakukan inisiatif untuk melakukan sebuah perubahan atau sebuah penugasan yang memang ingin Anda selesaikan, malah terlihat bahwa Anda ternyata orang yang tidak punya ide-ide, hanya menjadi follower gitu ya. Jangan sampai itu muncul, tapi justru ini adalah kesempatan untuk menunjukkan eksistensi diri Anda, menunjukkan kemampuan Anda. Ketika orang berjuang untuk keluar dari masa sulit, setelah itu dia jauh lebih bisa menjadi sosok yang tangguh, bisa survive, dan dia siap menghadapi tantangan hidup. Dan itu yang harus Anda upayakan supaya nggak terkesan jadi orang tuh yang manja, yang maunya dituruti, segalanya dipermudah. Nggak seperti itu. Hidup tuh nggak selamanya mudah. Kadang kita menghadapi masa sulit dan di situ kita harus berjuang untuk membuktikan bahwa kita berhasil keluar dari masa sulit itu ya. Berikutnya adalah keuangan Leo. Page of Cups. Ini pembantu piala, elemen air berkaitan dengan perasaan. Walaupun galau risau, tapi Leo tahu mana yang menjadi tugas tanggung jawabnya, yang menjadi kewajibannya, yang menjadi keharusan untuk diselesaikannya. Jadi Anda harus tahu skala prioritas dalam masalah keuangan yang harus dipenuhi segera, dianggarkan segera, dan jangan berputus asa. Segala sesuatu kalau Anda perjuangkan, Anda usahakan, Anda tunjukkan keseriusannya, Anda tunjukkan kesungguhannya, insya Allah yang tadinya sulit jadi terasa mudah atau terasa ada aja jalannya untuk bisa menyelesaikan satu persatu problem-problem yang berkaitan dengan masalah keuangan. Dan kalaupun ada yang sudah disisihkan untuk pegangan, pastikan bahwa ini bisa mencukupi apa yang akan menjadi kebutuhan Anda ke depan. Jadi ibaratnya tuh Anda eling waspada, ingat bahwa uang yang ada ini bukan hanya untuk dihabiskan saat ini, tapi menjadi pegangan, menjadi persiapan kalau di depan nanti ada kebutuhan yang lebih besar lagi gitu ya. Oke, yang berikutnya adalah asmara berpasangan Leo. Page of Pentacles, pembantu koin, elemen tanah berkaitan dengan materi. Sekarang ini Anda sepertinya dibutuhkan kerelaan atau keikhlasan untuk membantu pasangan Anda yang mungkin saat ini sedang butuh support dana, sedang butuh dukungan atau perhatian yang lebih dari sekedar lebih dari sekedar disupport atau didukung atau dicintai, tapi bantuan secara real, bantuan secara nyata, misalnya bantuan keuangan. Kalau Anda punya tabungan, bantu dia kalau memang lagi dalam kesulitan. Namanya juga pasangan ya kan. Dan ujung-ujungnya juga nanti kalaupun ada keberhasilan, ini untuk Anda berdua gitu. Dan pastikan bahwa kestabilan hubungan tetap terjaga. Anda harus bisa tepos liro ya, tenggang rasa, menjaga perasaan dia, jangan malah membuat suasana jadi nggak enak, suasana jadi nggak nyaman. Kita nggak perlu drama gitu ya, jangan terlalu menunjukkan egonya untuk menguasai dia atau ingin menunjukkan bahwa Anda lebih berhak mengambil keputusan yang berkaitan dengan masalah finansial. Itu juga kayaknya malah mengesankan Anda jadi one man show. Dalam sebuah hubungan berpasangan, segala sesuatu harus bisa dibahas berdua, didiskusikan berdua, supaya apa? Supaya hubungan itu kondusif, nyaman, stabil, tidak ada gesekan atau pertengkaran ya. Oke, berikutnya asmara lajang. 4 pedang, elemen angin berkaitan dengan pikiran. Ini 3 pedang di atas, 1 pedang di bawah. Anda baru saja melewati proses percintaan yang menyakitkan, sudah berlalu dan berusaha mempertahankan kondisi perasaan Anda jangan sampai sakit lagi. Jadi kayak lagi recovery. Tapi dalam proses recovery ini Anda sepertinya siap membuka hati, nggak ada istilah trauma. Justru
Dari sini Anda belajar bahwa dalam sebuah hubungan harus begini, harus begitu gitu. Ada intisari pelajaran yang sudah Anda petik dan Anda ingin berubah, belajar lebih banyak supaya ke depan membangun satu hubungan berhasil. Termasuk yang saat ini sedang Anda coba untuk lebih sering komunikasi, berinteraksi dengan seseorang, dan Anda ingin lebih mengenal pribadinya. Anda ingin tahu seperti apa karakternya. Proses pendekatan itu nggak bisa singkat, butuh waktu. Semoga kesabaran itu tetap beserta Anda dalam proses penjajakan. Coba dilihat dia, apa betul-betul Anda serak? Kalau serak lanjut. Apakah betul sesuai dengan kriteria Anda? Berarti kalau cocok, ya peluangnya untuk makin sering berkomunikasi lebih besar gitu. Tapi kalau Anda betul-betul ketemu klik enggak ya, maksudnya klik ketemu sesuatu yang membuat Anda merasa nggak cocok banget, nggak pas banget, ya udah skip aja, jangan berlama-lama. Nanti kalau terlalu lama kesannya Anda memberikan harapan untuk dia. Jadi sikap sebetulnya, ketegasan dalam menjajaki sebuah proses hubungan PDKT itu butuh nyali juga dan butuh kepekaan bahwa Anda punya takaran atau ukuran bahwa perasaan Anda cocok atau tidak. Itu yang akan menentukan langkah Anda ke depan dengan dia. Yang memilih tetap sendiri, buat Anda proses dari move on itu memang berat. Dan belajar dari rasa pedih sakit hati itu, sekarang ini Anda nggak mau dulu menjalani hubungan dengan siapapun. Sekarang fokus untuk memperbaiki segala ketertinggalan dalam urusan pekerjaan, usaha atau bisnis yang dievaluasi dulu ya. Karena belum bisa bergerak leluasa, segala sesuatu masih harus dikerjakan di rumah saja. Jadi social distancing yang diterapkan oleh Anda ini adalah mengisi waktu dengan mengevaluasi hal apa saja yang sudah tertinggal, hal apa saja yang dipersiapkan untuk melakukan satu terobosan. Ketika semua sudah pulih lagi kondisinya, Anda akan lakukan satu rencana besar agar hidup berubah lebih baik lagi ya. Kesehatan Leo, temperance, kesederhanaan, keseimbangan. Saat ini yang buat Anda merasa yakin bahwa stamina membaik, apapun yang jadi kebutuhan yang bisa mensupport energi, mensupport spirit gitu ya, bisa menetralisir pikiran-pikiran yang membebani perasaan Anda gitu ya. Misalnya pikiran negatif, ketakutan ini, ketakutan itu Anda singkirkan. Menyeimbangkan atau segala sesuatu dipikir dengan simple aja, sederhana aja, nggak mau ribet. Karena kalau terlalu banyak pikiran jadi stres. Kalau udah stres nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau udah nggak bisa ngapa-ngapain ya sia-sia waktunya, nggak mau ya. Jadi sekarang ini Anda berusaha menjalani kehidupan dengan cara yang simple, yang bisa diterima oleh semua pihak, berpikir positif, menjalin komunikasi dengan baik, menenangkan perasaan, menstabilkan emosi. Ini yang sejatinya membuat diri kita tuh bisa sehat secara lahir dan batin. Tapi tetap makanan dan minuman kita harus pilih-pilih yang sehat untuk memenuhi kebutuhan gizi, nutrisi sehingga stamina terjaga ya. Oke, dari apa yang dibahas buat Leo, kalau ada yang merasa kurang pas, kurang sreg, kurang sesuai, skip aja, jangan taruh pikiran apalagi di hati. Tapi kalau ada yang baik, aminkan, semoga menjadi kenyataan. Jangan lupa videonya di like, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Dan jangan lupa follow Instagram saya @endangtarot. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan Leo, sampai jumpa lagi. Dari 12 bintang yang dibacakan setiap minggunya selalu dihadirkan pesan spesial untuk Anda. Lalu pesan spesial apa yang dihadirkan untuk minggu ini? Ini dia. Hidup adalah proses untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan terus berjuang untuk melewati semua kendala yang ada agar sampai ke tujuan akhirnya. Sesulit apapun dalam hidup, hadirkan Tuhan dalam setiap langkah dan hela nafas kita, karena semua akan terasa lebih ringan bebannya dan ada keyakinan yang memperkuat batin kita bahwa setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Jangan berhenti memperjuangkan impian dan cita-cita yang ingin diwujudkan. Selalu ada pengorbanan untuk mewujudkannya agar menjadi nyata. Yakinlah, tidak ada perjuangan yang sia-sia.
Itu tadi pesan spesialnya, dan seperti biasa jangan lupa untuk like videonya, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Dan jangan lupa follow Instagram saya @endangtarot. Dan yang mau konsultasi private, Anda bisa kontak Mbak Tati untuk menanyakan berapa biayanya dan bagaimana transfernya di WhatsApp 087885001208. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya. Saya Endang Tarot pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.